Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis Kontesa dengan NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tackling a new generation of threat to human security, yaitu mengatasi ancaman baru terhadap keamanan manusia. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa pernyataan mengenai ancaman terhadap manusia yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Pertama, kita akan mengeksplorasi bagaimana serangan keamanan cyber dan alat teknologi dapat mengancam keamanan manusia. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang potensi hak asasi manusia dalam menanggapi cyber harm dan bagaimana meningkatnya ketergantungan pada algoritma kecerdasan buatan AI dapat mengikis keamanan manusia. Dan akhirnya kita akan membahas bagaimana akses teknologi yang tidak merata berdampak pada keamanan manusia, seperti terlihat jelas pada akses yang tidak merata itu pada vaksin COVID-19. Baik, kita akan menjelaskan mengenai ancaman teknologi digital terhadap keamanan manusia. Ketika teknologi digital menjadi lebih banyak digunakan dalam perdagangan, pemerintah, dan kehidupan sosial, mereka menghadapi tantangan baru bagi keamanan manusia. Memang, menurut responden survei Forum Ekonomi Dunia yang menyatakan bahwa banyaknya ketidaksetaraan digital, serangan cyber, penipuan, dan pencurian data, yang mana hal ini tuh ancaman yang paling dekat dengan kita. Misalnya serangan cyber pada jaringan komunikasi yang tidak hanya mempengaruhi keamanan nasional, tetapi juga masyarakat terhadap informasi dan kebebasan berserikat juga terganggu. Teknologi digital dapat memfasilitasi bahaya bagi orang-orang seperti intimidasi, pelecehan, maupun misinformasi. Namun di samping itu, perlu kita ketahui bahwa teknologi digital semakin penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsumen, warga negara, pekerja, pengusaha, bahkan hubungan pribadi mereka. Teknologi digital juga bisa menjadi enabler atau sebagai mempengaruhi agensi secara langsung, misalnya meningkatkan kesempatan partisipasi dan mobilisasi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai keamanan cyber dan konsekuensi dari teknologi. Mengingat interkonektivitas global dan sejumlah besar pengguna teknologi, sistem, dan komponen jaringan yang terlibat, serangan cyber dapat menimbulkan bahaya melalui banyaknya jalur. Dengan ini, cyber harm adalah akibat langsung ataupun tidak langsung dari ancaman cyber yang menimbulkan individu, organisasi, komunitas, atau negara dengan banyak aktor, diantaranya negara bangsa, kelompok teroris, mata-mata perusahaan, sindikat, kejahatan, ataupun peretas, serta aksi tak terduga, yang mana ancaman cyber ini memiliki jangkauan dan motivasi yang bervariasi yang memerlukan bahaya, risiko, teknik mitigasi, dan pengendalian. Melalui meningkatnya digitalisasi dan banyaknya pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak, menilai bahwa dampak peristiwa cyberkriminal dan politik pembangunan ini merupakan hal yang kompleks ternyata, yang mana kerusakan kejahatan dunia maya pada tahun 2021 ini diperkirakan sekitar 6 triliun dolar atau naik 600% sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan meningkatnya digitalisasi dan banyak lagi pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak kriminal, politik, atau pembangunan yang kompleks, misalnya yaitu penyerang menggunakan malware program untuk mengkompromikan jaringan perusahaan besar dan lembaga publik dalam serangan cyber. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam mengatasi bahaya di media sosial. Perlu kita ketahui bahwa media sosial menawarkan banyak peluang untuk keterlibatan, partisipasi, dan agensi politik, yang mana platform media sosial dapat mengangkat suara kelompok yang terpinggirkan dalam debat publik. Mereka ini adalah ruang publik sipil virtual di mana para peserta dapat menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun
Kampanye. Ruang sipil online dapat memberikan serta mendukung kebebasan orang untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam media sosial, sekaligus melindungi mereka. Namun, pada dasarnya melawan cyberharm, baik itu dalam pelanggaran hak cipta, penyebaran propaganda teroris, penyebaran hubungan intim non-seksual, ataupun ujaran kebencian, melindungi hak dan kebebasan secara menantang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan atau AI mengambil keputusan dan ternyata dapat merusak keamanan manusia. Misalnya, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menangani tantangan seperti ketahanan pangan dengan mendukung pertanian, produktivitas pertanian, dan adaptasi perubahan iklim. Dan jika dianalisis lebih lanjut, AI juga menjadi pendorong utama industri energi baru dan terkait data. Dengan informasi terintegrasi pada pasokan energi, permintaan dan sumber terbarukan, jaringan listrik dapat dikendalikan secara mandiri oleh perangkat lunak AI sendiri, yang mana mengoptimalkan pengambilan keputusan dan operasi. Di sini saya memberikan contoh seperti di negara Swedia yang berbasis menggunakan Ignitia AI prediktif dan analitik canggih untuk memberikan intelijen pertanian dan perkiraan cuaca yang sangat akurat pada petani kecil di Afrika dan Asia. Dan selanjutnya saya mengambil contoh di Uruguay mengenai startup Gauge Chip Saver menghasilkan teknologi yang dapat dipakai untuk melacak ternak aktivitas dalam waktu dekat, yaitu mendeteksi anomali pada peternak, perilaku, dan membantu mengisolasi wabah penyakit. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisis lebih jauh mengenai ketergantungan startup terhadap artificial intelligence, yang mana adanya kekhawatiran yang berkembang tentang praktik termasuk dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik pekerja, yang mana pelanggaran pribadi aplikasi AI ini dapat terjadi di tempat kerja, meliputi penggunaan algoritma untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya yaitu sistem berbasis AI dapat melacak detail menit dari hari pekerja, termasuk waktu yang dihabiskan untuk istirahat dan kesempatan menyelesaikannya tugas. Di sini ada sebuah grafik mengenai negara-negara COVID-19 tentang vaksin. Ada Amerika Serikat, Inggris, Switzerland, Kanada, Prancis, Australia, China, Belgia, Denmark, Jermani, India, Israel, Netherlands, Rusia, Swedia, Irland, dan Korea. Serta yang terakhir yaitu Italia. Pada Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal WTO, India, Afrika Selatan, dan negara berkembang lainnya menangguhkan paten untuk vaksin COVID-19, dan terikat perawatan telah berulang kali diblokir oleh Amerika Serikat, yang mana telah memberikan dukungan baik adanya keringanan paten, tetapi ada tantangan dari beberapa farmasi perusahaan yang mana lisensi wajib secara khusus diizinkan oleh perjanjian WTO tentang hak kekayaan intelektual. Dan keadilan vaksin tidak akan tercapai tanpa meningkatnya suplai dan distribusi yang aman dan efektif. COVID-19 terutama di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Tidak ada satupun produksi vaksin yang dapat memproduksi cukup vaksin untuk menutupi dana dan permintaan, jumlah pasokan dan pendapatan tinggi negara mengambil bagian terbesar dan dosis. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, dalam hal ini teknologi digital bertujuan untuk memperluas kemampuan dan meningkatkan keamanan manusia. Namun kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan dan menambah masalah baru. Orang-orang terpengaruhi oleh serangan cyber yang menargetkan informasi mereka dan sistem yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Meningkatnya penggunaan algoritma dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi deskripsi dan mendorong kondisi yang tidak aman.
Diskriminasi juga ternyata terdorong dari keamanan manusia akibat teknologi digital. Akses tidak merata ke teknologi digital seperti vaksin COVID-19 dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi keamanan manusia, individu maupun masyarakat yang lebih luas. Jika implikasi keamanan manusia tidak dapat tertangani, teknologi bisa saja gagal memenuhi janji mereka untuk memperluas kemampuan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.